Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan, yaitu untuk bab penurunan tekanan uap jenuh larutan, gitu ya. Tetapi pada hari ini saya membahas soal untuk yang tipe zat elektrolit, gitu ya. Di beberapa pertemuan yang lalu, di video yang lalu, gitu ya, saya sudah membahas penurunan tekanan uap jenuh larutan, yaitu tetapi untuk bab yang non elektrolit, gitu ya. Jadi sekarang kita bahas yang bab yang sama, penurunan tekanan uap, gitu ya, tetapi untuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Jadi cara mengerjakannya tentu saja berbeda, gitu ya. Baik, bisa disimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian kelas 12 ya untuk mempermudah belajar kimia pada bab penurunan tekanan uap jenuh larutan, gitu ya. Baik, soal yang pertama, sebanyak 8 gram NaOH dengan MR 40 dilarutkan dalam 90 gram air dengan MR 18. Oke, jika diketahui tekanan uap pelarut murni yaitu 108 cmHg, ya, maka tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan tersebut. Oke, maka kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu zatnya NaOH dan sifatnya adalah elektrolit. Gitu ya. Jadi ini dibiasakan, tujuannya apa? Biar saat mengerjakan tidak terjadi kesalahan, gitu ya. Atau istilahnya ya kita meminimalisir kesalahan. Ya, jadi kita perkecil kesalahannya, ya. Jadi kita harus tahu mana zat yang sifatnya elektrolit dan non elektrolit. Oke. Kemudian masanya 8 gram di sini. MR-nya langsung saya tuliskan yaitu 40. Kemudian airnya 90 gram dengan MR 18. Kemudian P0-nya 108 cmHg, gitu ya. Nah, yang ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh. Oke, karena zatnya elektrolit, ya, maka kita ionisasikan terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga saya tulis terlebih dahulu NaOH terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-, gitu ya. Nah, kalau sudah lihat di sini ada satu ion, ini juga satu ion, gitu ya. Nah, di kimia ion itu dilambangkannya dengan huruf N. Gitu ya. Jadi N sama dengan 2 itu menunjukkan satu ion plus dan satu ion min. Gitu ya. Maka banyaknya ion adalah 2. Oke. Kalau sudah, maka kalau ini sudah ketemu 2, maka masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ya, ini sudah ada di buku kalian. Silahkan dilihat kembali ya teori tentang bagaimana kalau soalnya elektrolit, gitu ya. Sehingga I atau dinamakan faktor Van Hoff dirumuskan sama dengan, mohon maaf, I sama dengan 1 ditambah N-1, ya, berarti ini didahulukan karena ada kurungnya, gitu ya. Lalu dikalikan dengan alfa. Masih ingat ya, alfa adalah derajat disosiasi. Gitu ya, karena kalau elektrolit pasti ada derajat disosiasinya. Gitu ya, atau ada guru yang bilang derajat ionisasi, boleh. Ya, tidak apa-apa. Nah, tetapi di soal ini kalau kalian amati tidak ada nilai alfanya. Gitu ya. Nah, maka karena tidak ada alfanya, maka dianggap 1. Gitu ya, itu ketentuannya. Baik, saya lanjutkan menghitungnya. Maka sama dengan, oke, saya hitung seperti ini. 1 ditambah, N-nya adalah 2 dari sini. 2 dikurangi 1 kali 1. Ini dihitung dulu ya, seperti biasa. Jadi ini hasilnya adalah 1, ya, karena 2 dikurangi 1 adalah 1 dikalikan 1. Gitu ya, sehingga nilai I-nya adalah 2.
Oke, kalau sudah kita hitung mol dari NaOH. Ingat ada gram, ada mr, berarti pasti ada molnya, gitu ya. Kita hitung di sebelah sini. Nah, mol NaOH berarti 8 dibagi 40. Itu ya, hasilnya 0,2 mol. Kemudian mol miliknya air, ya kita hitung di sini, berarti 90 dibagi 18. Ya, hasilnya 5 mol. Oke, kalau sudah, maka kita hitung langsung penurunannya. Berarti, perhatikan di sini. Nah, delta P sama dengan XT dikalikan P0. Gitu ya. Nah, rumusnya perhatikan. Karena dia bersifat elektrolit, ya, perhatikan. Nah, maka rumusnya jadi seperti ini. Ya. Nah, masih ingat XT itu adalah yang terlarut. Berarti molnya NaOH di atas, dibagi molnya NaOH di bawah, plus molnya air. Gitu ya. Cuma perhatikan di sini bedanya. Nah, mol NaOH saja yang dikalikan dengan I. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Lihat yang di bawahnya juga sama. Mol NaOH dikalikan dengan I. Ya. Nah, molnya air tidak perlu dikalikan dengan I. Paham ya dari sini ya. Nah, ini yang sering ya kadang siswa melakukan kesalahan di sini. Di rumus pecahannya ini. Gitu ya. Tapi kalau delta P sama dengan XT kali P0, itu saya kira semua sudah bisa. Tapi yang sering menjadi salah adalah ketika masuk ke rumus yang berikut ini. Ya, rumus yang ini. Gitu ya. Ini yang sering terjadi kesalahan. Gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, ya, hanya miliknya NaOH atau miliknya yang elektrolit saja yang harus dikalikan I. Ya, pelarutnya tidak perlu dikalikan I. Gitu ya. Apapun jenis pelarutnya. Gitu ya. Oke, baik. Sehingga langsung saya gantikan dengan angka yang ada di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Molnya NaOH adalah 0,2. Nih ya, dari sini. Kemudian I-nya adalah 2, was. Yang kita hitung ini tadi. Ya. Yang bawah juga sama 0,2 kali 2 ditambah 5 molnya air. Sudah itu saja. Gitu ya. Lalu kali P0. Ya, P0-nya adalah 108. Oke, nah seperti ini kalian hitung seperti biasa, ketemunya adalah 8 cmHg. Gitu ya. Nah, ini yang sering, sekali lagi saya ingatkan, rumus ini yang sering terjadi kesalahan. Gitu ya. Sehingga yang harusnya jawabannya 8, ya mungkin kalian jawabnya nanti beda. Gitu ya. Mungkin bisa jadi 6 ya atau 5. Gitu ya. Oke. Baik, soal yang kedua. Sebanyak 9,5 gram MgCl2 dengan Mr95 dilarutkan dalam 72 gram air dengan Mr18. Jika diketahui tekanan uap pelarut murni sama dengan 213 mmHg, tentukan tekanan uap jenuh larutan MgCl2 tersebut. Diketahui alfa sama dengan 0,8. Nah, lihat di sini ada alfanya, gitu ya. Sehingga cara mengerjakannya seperti tadi, kita tulis terlebih dahulu MgCl2 sifatnya elektrolit. Kemudian masanya, massa MgCl2 9,5 gram dengan Mr95. Kemudian air sebanyak 72 gram dengan Mr18. Kemudian P0-nya 213. Oke, mohon maaf ini saya salah ketik ya. Jadi ini maksudnya mmHg gitu ya. Oke, 213 ya mmHg, mohon maaf. Nah, yang ditanyakan P-nya yaitu tekanan uap jenuh. Oke, karena langsung tekanan, perhatikan tidak ada kata penurunan gitu ya. Baik. Cara mengerjakannya seperti tadi. Ya, kalau zatnya yang tadi adalah NaOH, sekarang MgCl2. Kita tulis dulu di sini. Nah,
MgCl2 berarti Mg2 plus ditambah 2Cl min. Itu ya. Nah, seperti tadi, ini ada 1 ion, ini ada 2. Berarti jumlahnya 3. Gitu ya. Kalau sudah, baru masuk ke rumus seperti ini. Nah, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Kalau sudah, ya I-nya, mohon maaf, satunya tetap, N-nya diganti 3, yaitu 3 kurangi 1 kali 0,8. Nah, ini 3 kurangi 1 kan 2 kali 0,8, yaitu 1,6, lalu ditambah 2, mohon maaf, ditambah 1. Saya ulangi, mohon maaf. 3 dikurangi 1 adalah 2, gitu ya. Maka 2 kali 0,8 adalah 1,6, kemudian ditambah 1. Itu ya, sehingga ketemunya 2,6. Oke, kemudian lihat di sini. Nah, sama seperti tadi, molnya masing-masing kita hitung. Itu ya, molnya MgCl2 adalah 9,5 dibagi 95, yaitu 0,1 mol. Kemudian molnya air, yaitu masanya ini 72 dibagi 18, yaitu 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah, sekali lagi yang ditanya tekanan uap, berarti P. Kalau tadi ada kata penurunan. Awas, jangan sampai keliru ya. Sehingga, nah, P sama dengan XP dikalikan P0. Oke, rumusnya, baik, seperti ini. Yaitu mol air dibagi mol dari MgCl2 kali I ditambah molnya air. Itu ya, jadi airnya tidak perlu dikalikan I. Sekali lagi, hanya MgCl2 saja yang dikalikan dengan I. Gitu ya. Baik, kita masukkan angka yang sudah diketahui dari sini. Nah, mol airnya adalah 4, ya, maka saya masukkan di sini 4 per molnya MgCl2 adalah 0,1, nih, 0,1, I-nya 2,6, nih. Ya, nah ini saya kurung tujuannya biar tahu dari sini. Paham ya? Kalau sudah molnya air berarti plus 4. Oke, ini kalian hitung terlebih dahulu. Ya, bisa menggunakan kalkulator boleh, sekali lagi karena ini hanya sebagai latihan gitu ya, maka boleh menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian hitung ketemunya adalah 200 cmHg. Itu ya. Jadi tekanan uap jenuh larutannya ya, yang awalnya air saja 213 gitu ya. Ternyata setelah ditambahi MgCl2 sebanyak 9,5 gram ya, yang awalnya 213 ternyata dia hanya jadi 200. Gitu ya. Baik, sekali lagi pada soal ini yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Ya, makanya P saja. Tapi kalau ada kata penurunan, maka akan ada segitiganya. Masih ingat ya? Oke. Baik, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, sejumlah garam NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan dalam 90 gram air dengan Mr 18. Sehingga mengakibatkan penurunan tekanan uap sebesar 4 mmHg. Perhatikan kalimatnya, penurunan tekanan uap. Berarti delta P gitu ya. Kalau sudah, jika tekanan uap pelarut murni air adalah 104 mmHg, ya, maka berapakah massa NaCl yang terlarut? Oke. Baik, seperti biasa kita tulis dulu. Zatnya NaCl, sifatnya elektrolit. Oke. Kemudian Mr-nya 58,5. Karena yang ditanya massa, gitu ya. Kalau tadi kan massanya semua sudah diketahui. Ya, enak. Nah, sekarang kita balik. Ya, massanya yang ditanyakan. Oke.
MR-nya 58,5 sudah. Kemudian airnya 90 gram dengan MR 18 sudah saya tulis. Kemudian delta P-nya 4 dan P0-nya 104. Itu ya. Nah, yang ditanyakan berapakah NaCl yang terlarut. Oke. Nah, dibiasakan mengerjakannya urut ya seperti tadi. Kita cek NaCl terlebih dahulu. Kalau memang sudah bisa dan sudah terbiasa, maka boleh langsung, gitu ya. Lihat di sini alfanya tidak ada, maka seperti ketentuan pada soal yang pertama tadi, alfanya dianggap 1. Itu ya, sehingga N-nya 2, masih ingat? N adalah banyaknya ion positif dan banyaknya ion negatif. Oke, lalu masuk ke rumus. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Sehingga berikutnya seperti ini. 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 1 sehingga 2. Itu ya. Nah, bentuk seperti ini ya kalian bisa hafalkan ya. Perhatikan kalau alfanya 1, ya kan alfa, ternyata nilainya 1, maka nilai N akan sama dengan nilai I-nya. Gitu ya. Atau sebaliknya nilai I akan sama dengan nilai N-nya. Gitu ya. Itu kalau alfanya 1. Ya, hanya boleh 1. Pak, kalau alfanya di bawah 1, maka nggak boleh. Harus pakai rumus. Gitu ya. Jadi nanti ya, ini sebagai apa ya? Jalan mudahnya atau kalian bilangnya trik lah atau apa silahkan gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau alfanya sama dengan 1 ya, terutama di sini tidak ditulis maka alfanya 1, maka nilai I akan sama dengan nilai N-nya atau banyaknya ion. Oke? Baik. Berikutnya NaCl tidak ada masanya ya. Dia ditanya maka molnya nggak bisa kita hitung. Ya, justru dia yang kita cari. Kemudian massa air kita cari molnya dulu, berarti molnya air 90 dibagi 18. Yaitu 5. Gitu ya. Kalau sudah, nah maka masuk ke rumus delta P sama dengan XT kali P0. Kalau sudah, nah maka seperti tadi ingat. Ya, delta P-nya 4, saya tulis di sini 4. Nah, XT-nya adalah mol NaCl kali I. Masih ingat ya, per mol NaCl kali I ditambah molnya air. Baru kali P0. Oke. Nah, kalau sudah, maka dari sini kita hitung molnya NaCl. Gitu ya, jadi gramnya nggak bisa langsung ketemu. Oke. Nah, kalau sudah, angka 5-nya kita masukkan ke sini. Ya, tapi di sini, kalau kita menulis mol NaCl kadang kepanjangan. Gitu ya, maka mohon maaf. Ya, di sini saya singkat X. Gitu ya. Jadi molnya NaCl saya singkat X. Itu I-nya 2 berarti X kali 2. Ini juga sama X kali 2. Molnya air 5. Itu ya. Ini. Kemudian kali 104 ya. Yang sudah diketahui. Nah, ini kalau kalian hitung jadinya 208X yaitu ini. Ini kali ini 208X. Lalu ini kali ini jadinya 8X ditambah 20. Oke, paham ya? Jadi lakukan perkalian silang. Oke, sama dengan sehingga X-nya ketemu 0,1 mol NaCl. Oke. Nah, kalau sudah, maka baru kita hitung masanya NaCl. Gitu ya. Nah, pakai rumus gram. Gram adalah mol kali MR. Ya, molnya kan sudah ketemu ini, 0,1. Jadi 0,1 kali 58,5. Oke, jadi hasilnya ketemu 5,85 gram NaCl. Oke, gitu ya. Nah, baik. Inilah materi yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke kalian semua, gitu ya. Semoga materi ini dan dari video pembelajaran ini bisa membantu kalian di kelas 12 dalam memahami bab penurunan tekanan uap larutan
ya, teruntuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Baik, semoga belajarnya semakin mudah dan harus tambah semangat, gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.